Halo Arianer semua, welcome back to the New Answer Podcast by Arya Noble. Balik lagi sama aku Indah, dan seperti biasa kita di sini akan ngobrolin seputar karir dan hal-hal yang related dengan kerjaan kita sehari-hari. Dan aku di sini udah ditemenin sama salah satu tim HR di Arya Noble. Aku di sini sudah bersama Mas Galang. Halo semua, saya Galang. Halo Mas Galang. Halo, Indah. Apa Sehat. kabar Mas Galang? Sehat Indah. Sehat ya? Indah gimana? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Galang lagi sibuk apa nih sekarang? Biasa ya, maksudnya kalau di HR ya pasti sibuk kerja. Tapi di luar itu ya saya paling nyelingin sama main games, terus juga paling Netflix. Juga sekarang kan mungkin anak Jaksel lari kali ya sama padel. Biar work life balance ya. Bercanda. Gak apa-apa juga kok kalau beneran padel. Mas Galang, sebelum kita lanjut ke games, coba diperkenalkan dulu dong Mas Galang sebagai apa di Arya Noble gitu. Ya, boleh silakan. Halo semuanya, saya Galang dari tim HR. Saya lebih fokus di fungsi employee service and remuneration. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, Mas Galang, pertama-tama thank you banget udah nyempetin waktu buat datang ke sini ya, di tengah kesibukannya dan kepadatan padelnya ya. Kepadatan padelnya. Oke. Nah, aku mau ngajak main games dulu. Boleh. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol. Jadi aku mau ajak main games namanya 5 second question. Jadi nanti aku minta Mas Galang sebutin 3 hal tertentu. Boleh. Nih, nanti aku hitung dalam 5 detik Mas Galang udah harus nyebutin. Oke, yang pertama, sebutin 3 cara biar nggak overwhelm saat kerja. Nyemil, terus ngobrol, stretching. Boleh ya. Nyemil, ngobrol, stretching. Jadi ada nyemil, ada stretching, imbang ya. Imbang. Jadi sehat. Abis nyemil kita stretching. Biar kalorinya turun. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Sebutin 3 hal yang bikin Mas Galang semangat kerja. Pasti lingkungan kerjanya yang kondusif, terus juga teman-teman yang suportif, sama leader yang support buat kita. Oke, mantap. Oke, pertanyaan terakhir, sebutin 3 benda wajib yang harus ada di meja kerjanya Mas Galang. Pasti laptop. Terus pulpen sama buku buat catatan. Buku buat catatan, sama cemilan juga ya, karena kan nyemil. Cemilan sih minta. Minta ya. Jadi bukan di meja Mas Galang, meja teman. Di meja teman. Meja teman. Oke, itu dia tadi games kita. Nah, jadi kali ini itu kita bakal bahas tentang fast paced work environment. Nah, di mana dunia kerja itu kan rasanya bergerak makin cepat dan makin dinamis gitu. Jadi mungkin ada aja nih beberapa orang yang merasa kesulitan atau bahkan justru ada juga yang termotivasi gitu dengan cepatnya sekarang dunia kerja sekarang gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol nih soal gimana caranya biar kita bisa tetap perform dan tetap berkembang juga di tengah dunia kerja yang serba cepat. Oke, nah sebelum aku mulai nanya-nanya lebih dalam, kalau menurut Mas Galang sendiri di saat dengar kata fast paced work environment, menurut Mas Galang fast paced work itu apa sih? Saya pakai analogi ya. Boleh. Mungkin lebih tepatnya. Jadi kalau fast paced work environment itu kalau dianalogikan mungkin kayak roller coaster. Jadi ada senangnya, ada serunya, ada deg-degannya gitu. Sama kayak dunia kerja. Kita kalau di dunia yang sekarang di mana semuanya serba cepat, ya kita butuh adaptasi lebih cepat juga biar kita bisa menyelesaikan berbagai macam kerjaan dengan sebaik-baiknya gitu. Bosen enggak, justru seru. Kenapa? Kenapa seru? Karena tiap hari kita dapat tantangan yang baru nih. Hal-hal yang baru yang kayak apa nih surprise berikutnya yang bisa kita kerjain. Kan dengan hal seperti itu berarti kedepannya kan kita bisa belajar lebih banyak. Jadi nggak monoton gitu. Kan mungkin zaman dulu kerjaan kita di laptop atau di meja fokus aja kerjaan itu aja. Tapi dengan berubahnya zaman, terutama ada tadi fast pace, otomatis ada hal seru tiap hari yang harus kita kerjain gitu. Jadi tantangan buat kita buat bisa beradaptasi menyesuaikan kerjaan yang ada. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi setiap hari penuh dengan kejutan ya. Selalu ada kejutan. Surprise. Kita kayak berasa ulang tahun terus setiap hari. Jadi kan happy ya, disurprisein terus. Iya. Gitu. Tapi tiup lilin terus juga nggak? Nggak usah tiup lilin. Ya. Tepuk tangan aja. Oke. Nah, kalau misalkan dari pengalaman Mas Galang sendiri sebenarnya di kapan nih Mas Galang ngerasa kayak ternyata dunia kerja sekarang tuh emang makin cepet ya, makin dinamis ya gitu.
Mulai berasanya kalau dari sisi saya pribadi itu mungkin semenjak setelah COVID atau mungkin pas COVID-nya itu ya. Jadi ibaratnya di mana kita dari awalnya kerja umum di kantor gitu kan, tiba-tiba COVID kita harus masuk ke era digitalisasi, semuanya serba cepat, semua serba digital. Jadi kita mulai harus beradaptasi dengan semua itu gitu loh. Jadi di situ kayak sesimpel gini deh di dunia kerja sekarang. Kayak kita nih kerja di dunia brand beauty lah, gitu kan, di beauty company gitu. Kayak artis-artis sekarang semua udah bikin produk sendiri gitu kan. Terus live TikTok jualan sendiri. Dulu kan ibaratnya jualan harus lewat suatu hal tertentu. Sekarang bisa masing-masing jualan gitu kan. Nah, dengan perubahan zaman ini kita dari ibaratnya industri beauty kita harus menyesuaikan nih. Biar kita bisa tetap bertahan lah, bisa tetap upgrade dan tetap ada di nomor 1 lah seperti itu. Iya. Oke, jadi ya berarti paling ngerasanya tuh sebenarnya dari COVID lah ya. Dari COVID ya. Betul. Ya, karena semua tuh udah move ke online lah ibaratnya. Semua move ke online, semua move ke digital dan ibaratnya gini, dengan terbatasnya media yang waktu itu ada, kita juga harus berkembang, beradaptasi dengan hal-hal baru. Iya, benar-benar. Sampai sekarang jadinya. Sampai sekarang jadi ke bawah. Bahkan after COVID pun ya kita jadi terus ke bawah lah gitu. Terus full online lah ibaratnya lah. Oke, ya setuju. Tapi kalau misalkan Mas Galang sendiri nih pernah nggak sih ngerasa ada tantangan tertentu untuk beradaptasi di dunia kerja yang fast pace ini gitu? Pasti ada. Jadi ibaratnya gini, kayak contoh saya kerja di HR, peraturan tuh berubah terus, menyesuaikan peraturan gitu kan. Dan di balik peraturan yang berubah itu juga kita ada sistem nih harus kita sesuaikan gitu kan. Jadi ibaratnya misal contoh dari sisi BPJS ada perubahan batas apa segala macam, kita harus menyesuaikan di sistem gitu kan. Jadi perubahan peraturan cepat, kita di HR juga harus memahami apa aturan tersebut. Jadi nanti kita bisa deliver ke karyawan dengan sebaik-baiknya. Jadi karyawan juga nggak banyak pertanyaan atau bingung nih terhadap hal-hal yang ibaratnya berubah sangat cepat. Apalagi saya juga pegang employee service di mana itu garda terdepan ya buat sosialisasi ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang baru, hal yang baru, pasti employee service tuh garda terdepan buat sosialisasi ke karyawan gitu kan. Jadi apapun perubahan yang terjadi dari luar gitu ya, dari misalnya dari pemerintah, dari era kita yang udah berubah ke digitalisasi, employee service jadi garda terdepannya nih buat ibaratnya mengedukasi atau menginformasikan kepada karyawan. Gitu. Jadi suka banyak yang nanya-nanya berarti pasti, ya? Pasti ke HR, terutama di tim employee service. Tiap hari ada aja pertanyaan. Tapi itu jadi keseruan sendiri kita. Jadi ngadepin orang tiap hari itu seru aja buat kita gitu sih. Dan jadi kenal banyak orang pasti. Betul, pasti dikenal banyak yang nanya ya. Banyak yang nanya. Jadi tahu oh ini Mas Galang nih di HR gitu. Berarti paling dikenal ya Mas Galang ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Nah, tapi kan pasti ada maksudnya waktu-waktu di mana kayak Mas Galang ngerasa overwhelmed nih dengan perubahan yang cepet ini gitu kan, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal gitu. Apalagi Mas Galang yang ibaratnya tadi garda terdepan untuk mengkomunikasikan hal tersebut ke areaner semua gitu kan ibaratnya. Gimana biasanya Mas Galang, maksudnya apa yang Mas Galang lakukan supaya bisa tetap stay on track gitu, jadi menyesuaikan diri di ritme ini tuh gimana? Balik lagi kita juga harus tentuin skala prioritas ya. Jadi kan ibaratnya kita nggak menutup mata bahwa dengan fast pace ini otomatis banyak workload yang masuk gitu kan, banyak workload masuk, banyak hal-hal baru yang masuk gitu kan. Ya kita tentuin skala prioritasnya. Karena saya punya tim, saya akan delegasikan beberapa kerjaan tersebut ke tim. Jadi kayak sosialisasi, nggak bisa semua sosialisasi terfokus pada satu orang, tapi memang harus masing-masing bisa mensosialisasikan sesuatu gitu ya. Jadi paling gitu aja sih kalau dari sisi saya untuk apa tadi namanya? Kayak gimana caranya biar tetap stay on track lah. Ya, stay on track gitu. Terus juga kita juga nggak, karena ibaratnya sekarang kan kemudahan ada ya di HP gitu. TikTok, Instagram, terus juga ada LinkedIn segala macam. Ya itu juga jadi salah satu media kita buat tetap belajar, karena kan belajar sekarang nggak dari buku aja. Jadi ibaratnya kita baca TikTok, ternyata BPJS punya aturan baru. Kita lihatnya di TikTok, ya kan, yang mana TikTok sebenarnya bukan platformnya BPJS ya. Terus juga misalnya PPH, pajak segala macam, terus perubahan sistem dari HRIS juga kita bisa lihatnya dari Instagram, LinkedIn, ada informasi baru, terus ada apa namanya, biasanya tuh yang e-book itu kita belajar dari situ. Jadi banyak lah hal-hal yang bisa kita pelajari dari dunia yang semakin cepat ini sih. Iya. Jadi sumbernya banyak, ibaratnya nggak cuman dari satu pintu doang gitu. Betul. Tapi ada macam-macam lah ya, dari TikTok, dari Instagram, sosial media lah yang memang jadinya bikin gampang buat Mas Galang juga
ini nih begini nih poinnya gitu. Jadi nyampeinnya juga lebih enak. Betul. Jadi sebenarnya fast pace ini bukan dari sisi kita aja yang dituntut untuk cepat, tapi alur informasi juga cepat. Jadi kita juga jadi cepat belajar, cepat ngerti lah bahasa seperti itu gitu. Asal kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Betul, gitu sih dah. Iya. Dan untungnya ada Mas Galang sih. Maksudnya kan jadi Mas Galang nih yang membantu kami para Arianers gitu kan, kayak bingung banget nih apa nih, misalkan ada email baru nih, ada update apa gitu. Itu kan maksudnya kan cara mengkomunikasikannya juga kan harus diperhatikan kan, supaya meminimalisir adanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga gitu kan. Kita minimalisir pertanyaan berulang gitu kan. Harapan kita dengan kita menginformasikan ke karyawan tuh udah langsung ngerti. Jadi nggak pertanyaan berulang setiap hari gitu. Harapan kita sih gitu. Jadi kita semua saling ngerti, jadi juga baik buat sisi perusahaan. Iya, betul. Oke, gimana caranya Mas Galang nih buat ngatur waktu dan nentuin prioritas di saat semuanya tuh penting nih gitu. Misalkan ada update-nya, yang harus disampaikan gitu kan. Harus ada sosialisasi nih gitu misalkan. Terus harus ada 2 hal atau 3 hal yang harus disampaikan gitu. Gimana caranya Mas Galang menentukan prioritas gitu? Balik lagi kita tentuin dulu nih mana yang kira-kira deadline-nya paling cepat gitu kan. Jadi kita memang tentuin skala prioritas dulu nih. Jadi misalnya kita dihadapkan dengan 3 sosialisasi atau 3 perubahan yang harus dilakukan bersamaan. Karena kita punya tim, ya saya pilih-pilih dulu mana yang bisa diidealisasikan ke tim, mana yang memang harus saya handle sendiri gitu kan. Terus juga balik lagi kita harus manage ekspektasinya. Ekspektasinya nih kelar kapan nih? Misalnya di antara 3 yang urgent ini harus kelar besok. Ya berarti kita utamakan yang itu. Tapi memang misalnya urgent tapi nggak harus kelar besok atau bisa diekspektasikan selesai nanti, itu bisa kita atur lah waktunya di lain kesempatan seperti itu sih. Jadi pertama pasti kita akan manage ekspektasinya dulu nih. Ekspektasi dari mana? Dari sisi leader, dari sisi karyawan, dari sisi perusahaan gitu kan. Terus juga kita atur tim gitu buat mereka tuh bisa maju lah sendiri. Iya. Oke. Tapi gimana caranya, maksudnya memanage ekspektasi biasanya gini, leader, dan apalagi kan Mas Galang juga kan mimpin tim juga kan. Iya. Jadi gini, biasanya kalau dari sisi kita, dari sisi saya terutama, saya akan tanya dulu nih ke leader atau dari sisi customernya, kita harus start kapan, harus live kapan gitu kan. Misalnya dia kasih satu tenggat waktu, ya karena saya udah ada beberapa jadwal, ya pasti kan saya akan negosiasi. Itu pentingnya komunikasi sama negosiasi. Ibaratnya misalnya dia minta besok, maaf Bu, besok ada ini, bisa ke diatur di lain, ibaratnya dimundurin tanggal sekian. Itu kan jadi salah satu bentuk komunikasi kita sama negosiasi kita nih sama leader, sama user, sama customer gitu kan. Harapan kita dengan negosiasi dan komunikasi yang baik, otomatis semua bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kan nggak mungkin semua bisa diselesaikan dalam waktu yang sama gitu kan. Apalagi misalnya dari sisi employee service nih, garda terdepan buat sosialisasi gitu kan. Nggak mungkin kita ada sosialisasi yang sama dengan beberapa topik yang berbeda. Iya, betul. Nah, berarti kan ibaratnya Mas Galang nih mulai ngerasa kalau dunia kerjanya tuh jadi makin cepat itu kan semenjak COVID ya. Betul. Karena kan jadinya semua serba online, terus jadinya kayak semua tuh lebih tek gitu ya, ibaratnya. Karena lebih praktis lah ibaratnya. Oke. Tapi di saat Mas Galang pertama kali masuk ke ritme kerja yang fast pace nih ya, Mas Galang ngerasa nggak, maksudnya kayak ini ternyata nih kerja fast pace tuh kayak gini gitu, ngerasa nggak ini tuh tantangannya tuh ternyata nih kayak gini gitu? Awal pas mulai fast pace tuh kayak tantangannya apa yang paling kaget kerasa? Shock. Karena dulu kan kerjaannya mungkin kita tertata nih anggaplah 1 sampai 10 lah. Terus kemudian pas masuk fast pace kayak waduh, kok berubah banget gitu ya, berubah banget nih ritme kerjanya gitu kan. Jadi kayak agak shock di awal, kaget di awal. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita sesuaiin lah, ibaratnya kayak mulai beradaptasi nih dengan lingkungan yang mulai berubah. Terus juga alur kerja informasi yang udah mulai berubah. Jadi ibaratnya dari awalnya mungkin shock, kaget gitu kan, jadi ya udah mulai bisa ditangani secara baik. Menyesuaikan diri betul. Ibaratnya kayak mungkin kalau dulu-dulu kan kayak 1 sampai 10 nih itu harus rentet gitu kan, kayak dari 1 sampai 10 tuh berurutan gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke kayak 1, dinamis. 10 ya, 1, 10 dulu, 5 dulu, tiba-tiba 7, tiba-tiba 11, tiba-tiba ada tambahannya kayak gitu. 11 ya? 11 involve juga di obrolan. Oke, tambahan ya. Oke. Nah, di momen apa namanya kayak Mas Galang tuh misalkan pasti pernah kan namanya, ini kan semua jadi kayak dinamis banget nih. Kan bisa dari yang tadi kayak kita bilang dari 1 tiba-tiba ke 10, tiba-tiba ke 11 gitu kan. Tapi kan pasti ada momen di mana semua
semua tuh kerasanya kayak numpuk gitu. Jadi mungkin bikin overwhelm, mungkin kayak sesimpel dengan banyaknya informasi yang sekarang kita serapkan, karena kan kita udah deket banget nih sama dunia sosial media gitu. Jadi kayak terlalu banyak informasi yang diserap juga kadang bikin overwhelm gitu. Nah sama misalkan kalau ada hal-hal yang harus Mas Galang ibaratnya hadapi gitu dan bikin overwhelm gitu. Nah itu Mas Galang gimana cara ngadepinnya supaya tetap bisa stay on track? Kalau gua boleh gue gak sih? Boleh apa dong. saya aja boleh, tadi? boleh. Mau boleh. I, you, yes, we. Kalau I sih. Yes. Oke, go on. Jadi biasanya gini, kalau gue buat biar nggak overwhelm gitu kan. Kalau misalnya di lingkungan kantor nih lagi overwhelm banget, buat nangannya ini gimana sih? Ya pasti misalnya ngobrol. Sharingnya nggak usah lama-lama, sebentar aja bercanda, ngobrol, iseng lah sih. Itu juga menurunin tingkat kejenuhan kita gitu ya. Terus kalau di rumah misal kayak waktu itu kan masih zaman kita boleh hybrid kerja gitu kan. Misalnya jalan-jalan nih ke minimarket, sekedar dorong troli tuh udah healing banget, healing ya kan, dorong troli terus kita keluar lagi nggak beli tuh udah Tapi trolinya dibawa keluar enggak lah, dimasukin lagi. Itu udah healing banget sih. Jadi nurunin overwhelm kita gitu. Jadi ibaratnya banyak hal yang bisa kita lakuin. Kalau di rumah misalnya abis tadi kita ke minimarket, ngobrol sama keluarga segala macam, terus juga mungkin kan nonton gitu kan, scroll cari informasi baru gitu kan. Dengan adanya hal seperti itu sebenarnya bisa buat saya lebih beradaptasi. Gua lebih beradaptasi lebih baik lah. Gitu sih. Gue bebas aja. Bebas ya. Iya, kita di sini chill. Chill kalau banget. sih karena yes. Sure. Oke. Ya jadi berarti di saat overwhelm ya ibaratnya kayak ya kumpul-kumpul sama keluarga. Terus mungkin kalau di kantor lebih ke ngobrol, betul. Nyemil kan, nyemil. Lebih bukan nyemil sih, minta cemilan ke orang lain. Soalnya kan di meja teman cemilannya. Ya. Oke. Biar meja kita tuh kelihatan bersih, kerja doang gitu. Padahal minta-minta. Tapi kita lagi iseng ke meja sebelah ya. Ke meja sebelah. Nah, di saat semuanya itu ibaratnya kayak oke, semua nih dibawa nih ke table gitu kan ya. Jadi kan mungkin kayak banyak banget hal yang harus diurusin lah ibaratnya dengan ritme kerja yang serba cepat gitu. Gimana caranya Mas Galang tuh bisa ngatur waktu supaya semuanya tuh tetap berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan lah ibaratnya di saat semuanya tuh terlihat penting gitu tasknya. Pasti hal yang paling pertama tuh kita tentuin skala prioritas dulu nih. Gimana kita bisa nentuin skala prioritasnya? Kita bisa ngobrol sama leader. Bu, Pak, mana nih yang harus kita kerjain terlebih dahulu gitu kan. Misalnya kita udah dapat skala prioritasnya karena kita di sini bekerja as a team ya. Maksudnya nggak saya doang tapi yang lain juga bekerja as a team. Kita bisa delegasi nih misalnya kayak gue delegasiin ke lu nih kerjaan ini. Kita ajarin sedikit biar dia bisa jalan sendiri ibaratnya. Kayak gitu sih ini. Pertama pasti kita tentuin skala prioritas biar kita bisa manage ekspektasinya baik dari sisi leader, dari sisi user maupun dari sisi customer kita gitu. Dengan kita memanage ekspektasinya, otomatis juga semua hal penting itu bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya sih. Gitu dah. Oke, karena tadi Mas Galang kan mention gimana mendelegasikan itu ke tim gitu ya. Berarti seberapa besar sih sebenarnya peran tim di ibaratnya pekerjaan Mas Galang sehari-hari gitu. Oke, kalau seberapa besar pasti penting. Di zaman yang sekarang kita nggak bisa bekerja sendiri aja. Kita butuh orang nih, entah tim, entah keluarga, entah teman. Jadi kita butuh support system yang baik nih. Itu kan kalau kita kerja sendiri dengan zaman yang sekarang udah mungkin bisa dibilang kerjaannya banyak, alur informasinya cepet. Kita bisa jadi tadi overwhelm gitu kan. Dengan kita bisa punya lingkungan yang suportif, punya tim yang baik, otomatis semua hal ke depannya bisa kita selesaiin dengan baik gitu kan. Jadi kita juga nggak stres-stres juga gitu. Kelar lah intinya semua dengan sebaik-baiknya. Jadi peran tim nih besar banget lah ya. Besar. Selain untuk ibaratnya kayak buat kerja bareng, nyemil bareng juga. Nyemil bareng, ngobrol bareng gitu. Kalau kita nggak punya tim, misalnya kita lagi stres, maksudnya tingkat overwhelm lagi tinggi, kita mau sharing ke siapa, mau ngobrol sama siapa gitu kan. Itu sih. Tim juga bukan yang di kantor aja. Keluarga di rumah juga termasuk tim. Tetangga bisa kan? jadi kan? Iya bisa jadi kan banyak ya. Iya kasir minimarket juga nggak yang tadi trolinya dibawa-bawa itu?
Oke, nah sebenarnya di saat kita membahas fast paced work environment ini itu tuh sesuai juga sama salah satu culture di perusahaan kita, yaitu work with innovation and entrepreneurship. Jadi di mana kerja itu kan soal terus belajar, gimana caranya kita bisa terus nyoba hal baru, terus habis itu kita cari cara yang lebih kreatif dan lebih efisien lagi gitu kan di saat kita ngelihat suatu peluang gitu. Tapi tetap juga harus mikir gimana caranya biar kerjanya ya balik lagi bisa menghasilkan hasil yang optimal dan tetap bisa efisien juga gitu. Nah terakhir nih, kalau misalkan Mas Galang ketemu orang yang baru banget masuk ke dunia fast pace gitu, misalkan kan karena ini kan nanti ditonton sama sekitar 1 juta penonton di seluruh Indonesia, amin, ya amin. Kita akan pajang ini di billboard Sudirman gitu. Ya, nah gimana yang mau Mas Galang sampaikan lah ibaratnya untuk mungkin teman-teman yang baru masuk ke dunia yang fast pace gitu kan, ya yang baru masuk ke dunia kerja gitu, atau mungkin yang masih beradaptasi ke dunia kerja gitu, apa sarannya nih biar mereka nggak kaget dan biar mereka bisa cepat beradaptasi? Yang pasti satu harus punya motivasi, gitu kan. Terus juga maksudnya gini, motivasi. Saya ingat kutipan dari Mr. Bean. Kalau kita capek tiap hari bangun kerja, ingat kita itu terlahir keren, bukan terlahir kaya. Anjay. Keren. Terus itu jadi terus juga kita harus senengin hal-hal yang kita kerjain, karena kalau kita nggak seneng gimana kita bisa masuk atau belajar hal-hal baru gitu loh. Ibaratnya gini, kalau kita nggak seneng sama matematika anggapannya, ya gimana kita bisa ngerti matematika itu gitu kan. Balik lagi sama dunia fast pace ini, dunia selalu berubah dan kita harus seneng dengan setiap perubahan itu gitu. Dengan kita seneng, kita bisa beradaptasi dengan baik dan kita bisa ibaratnya menjalani semuanya tuh dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna lah seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana caranya kita intinya kayak fokus melihat ke bright side-nya lah ya, betul, ibaratnya betul. Ya kayak jangan dilihat negatifnya aja, semua pasti ada hal positifnya. Betul. Oke, jadi dari yang aku rangkum nih ya dari obrolan kita di dunia fast pace ini, dari mulai tadi ada analogi roller coaster sampai ke nyemil ke meja teman gitu ya. Mr. Bean. Iya, Mr. Bean, banyak ya analoginya ya. Ya jadi sebenarnya intinya kita tetap harus bisa selalu melihat peluang lah di saat dunia kerja yang ibaratnya semakin dinamis, semakin cepat gitu kan. Kita diminta untuk bekerja secara lebih kreatif lagi, lebih efisien lagi gitu kan. Tapi kan kita yang harus ngikutin zaman. Ibaratnya kita harus yang riding the wave gitu kan. Ibaratnya kita emang ngikutin zaman, tapi gimana caranya biar zaman itu juga bisa kita tetap stay sama stay on tracknya gitu loh ibaratnya. Jadi nggak kita dong ngikutin zaman gitu. Karena kan ya ibaratnya kayak ikan ngikutin arus, ya ikan mati doang gitu kan bahasanya. Jadi selain kita ikut arus, kita juga harus jaga nih biar kita nggak tenggelam atau kita nggak masuk ke selokan bahasa gitulah gitu ibaratnya. Banyak ya analoginya ya. Oke, ya jadi setiap orang kan pastinya punya cara yang berbeda-beda gitu lah ya Mas, untuk kayak ibaratnya kayak menyesuaikan diri di dunia kerja yang serba gerak cepet ini gitu. Dan menurut aku fast pace ini sendiri bukan sesuatu yang sebenarnya perlu kita takutin gitu ya kan. Jadi lebih ke kita embrace aja gitu kan. Kayak anggap setiap hari tuh ya jadi kayak kejutan lah, setiap hari surprise gitu. Yeay gitu, happy birthday gitu. Dapat surprise kita seneng kan? Happy. Apalagi kita bisa terima surprise itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Benar. Jadi bisa, justru menurut aku dengan fast paced work environment ini tuh banyak banget hal-hal yang bisa kita explore juga sih menurut aku gitu. Jadi kayak semangat belajar juga kan pasti makin tinggi di saat kita bisa lebih banyak explore hal baru lagi kayak gitu. Jadi itu dia tadi obrolan kita tentang fast paced work environment, sangat insightful dan semoga bisa ngasih pencerahan lah ya. Amin. Semoga bisa mengasih pencerahan buat semua penonton podcast ini yang 10 juta jiwa ya. Benar 10 juta jiwa. Viral banget. Ini yakin viral. Oke, terakhir dong Mas Galang sebelum aku tutup, sebutin 3 hal yang bikin Mas Galang tuh seneng banget kerja di Arya Noble. Lingkungan, rekan kerja yang suportif, sama atasan yang mendukung. 3 ya, lingkungan, rekan kerja, dan leader. Oke, mantap. Thank you so much Mas Galang. Sama-sama Indah, makasih. Untuk sesi obrol-obrol serunya hari ini. Terima kasih juga udah di-invite ke sini, nih podcast yang sangat bagus gitu ya. Sangat insightful sekali. Insightful dan sangat viral ya. Oke, thank you so much loh Mas Galang ya. Dan aku juga mau ingetin untuk teman-teman semua untuk selalu stay connect sama social medianya Arya Noble buat tahu info
info-info seputar karir, seputar lowongan kerja dan tips-tips interview lainnya juga. Dan selesai sudah untuk sesi The New Answer Podcast kali ini. Sampai bertemu di episode The New Answer Podcast lainnya. Bye-bye. Dadah, terima kasih semua.